Jadi al-qaidatul tsaniyatu, ini bukan kaidatul kubra ya. Jadi kaidah ini bukan kaidatul kubra. Karena kita memahami bahwa kaidatul kubra itu ada 5. Nah, salah satunya adalah yang malam Sabtu yang lalu kita sudah bahas tentang al-umur bimaqasidiha. Itu adalah salah satu di antara 5 kaidatul kubra. Lalu dari kelima kaidatul kubra itu ada lagi furu'iyahnya atau ada lagi cabang-cabangnya. Semisal al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung niatnya atau tergantung tujuannya. Salah satu di antara cabangnya atau furu'iyahnya atau furu'nya adalah kaidah yang mengatakan apabila lagi ikhtalafa ma fil qalbi wal lisani, apabila terjadi perbedaan apa yang ada di lisan, apa yang terucap oleh lisan dan apa yang tersimpan di dalam hati, ada perbedaan. Di hati mengatakan A, di lisan mengatakan B, maka fal mu'tabaru ma fil qalbi, maka yang dijadikan pegangan adalah apa yang ada di hati. Itu adalah salah satu di antara furu'iyahnya ataupun cabangnya kaidah al-umur bimaqasidiha, dan masih banyak lagi. Jadi kaidatul kubra itu adalah kaidah yang besar ya, yang mewakili semua kaidah-kaidah yang ada di kitab-kitab fikih. Nah, di sini sebenarnya ini adalah salah satu di antara kaidah furu'iyah, yaitu ma yustaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Segala sesuatu yang disyaratkan fihi, pada sesuatu itu at-ta'yinu, untuk ditentukan, maka fal khata'u, apabila ia salah dalam menentukan, fihi, pada sesuatu itu, mubtilun, maka hukumnya batal. Ketika ada hukum ibadah, ketika ada ibadah yang dimana disyaratkan untuk ditentukan, disyaratkan untuk ditentukan, lalu ketika ia menentukan dia salah dalam penentuannya, maka hukum penentuannya itu dianggap, maka hukum ibadahnya itu dianggap batal. Semisal ini al-amthilatu, contohnya, minha, diantaranya adalah al-khata'u min salati dhuhri ila al-asri, yaitu salah dalam menentukan sholat zuhur, dia menentukannya sholat asar. Dia sholat zuhur atau aksihi, ataupun sebaliknya. Maka falau sholat zuhur, seandainya ada orang yang melaksanakan sholat zuhur, dia sholat zuhur karena dia sholat di waktu zuhur, tapi masalahnya adalah nawiyang al-asrah, dia niatnya sholat asar. Jadi usalli fardal asri, jelas-jelas dia sholat di waktu zuhur. Padahal at-ta'yin, penentuan, penyebutan nama zuhur di niat sholat itu adalah salah satu di antara syarat sehingga dianggap rukun, dianggap niat itu sah. Gini, dalam Safinah, ini saya ungkit-ungkit Safinahmu ya. Gini, di dalam Safinah itu kan maratibun niat itu kan ada 3. Tingkatan niat di dalam sholat itu ada 3. Pertama, idza kanatis sholatu fardhan, kalau sholatnya itu adalah sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sholatnya adalah sholat wajib, maka wajibat alaihi qasdul fi'li, maka yang pertama adalah menyengaja melakukan sholat atau ditandai dengan ucapan usalli. Qasdul fi'li. Yang kedua apa? Wat ta'yinu, menentukan nama sholatnya. Usalli fardal dhuhri atau usalli az-zuhra. Apa yang ketiga apa? Wal fardiyah, harus ada fardan. Makanya kita bilang usalli fardal dhuhri. Jadi ketika Anda sholat lalu mengatakan mas sambaya para lulohra atau usalli fardal dhuhri, itu sudah sah niatnya. Sudah sah nih
niatnya. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Tapi wa idza kanatis sholatu nafilatan, tapi ketika sholatnya itu adalah sholat sunnah, maka hanya ada dua, dikurangi satu. Apa? Wajabat alaihi kasdul fi'li dan wat ta'yin. Yang pertama wajib usalli, yang kedua wajib disebut nama sholat sunnahnya. Sholat sunnah apa? Ini kalau sholat sunnah apa? Sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Ada juga sholat sunnah yang namanya sholat sunnah mutlak, ataupun sholat sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu, bebas dilakukan dimanapun. Seperti apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid, bebas waktunya, mau malam, mau siang, mau pagi, mau zuhur. Sholat sunnah wudhu. Maka ketika sholatnya adalah sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu, maka dia hanya satu apa? Wajibat alaihi kasdul fi'li. Maka dia cukup usalli, sah, usalli, tidak usah malah kali baik alia mulupi. Jadi karena tadi dikatakan bahwa ma yustaratu fihi at-ta'yinu, segala sesuatu yang disyaratkan untuk ditentukan, untuk disebutkan, dan salah satu syarat sahnya niat sholat fardu adalah ketika at-ta'yin, ketika ditentukan, ketika disebutkan nama sholatnya. Maka ketika dia salah, fal khata'u fihi mubtilun, ketika ia salah dalam menentukan sholat yang dia kerjakan, maka dianggap batal. Walaupun pelaksanaan yang 4 rakaat kan sama, zuhur dengan asar kan hampir sama, bedanya kan cuma apa? Cuma niat, ya kan? Maka ketika ia salah menentukan, ia salah menyebutkan usolli fardul asri, batal sholatnya. Tapi kalau dia usolli fardal asri, tetapi di dalam hatinya mengatakan usolli fardal zuhri, maka sah lagi. Karena tadi kaidahnya, ketika la ikhtalafa ma fil qalbi wa fil lisani, maka fal mu'tabaru ma fil qalbi. Ketika kan waktu wudu niatkan memang untuk salat dulu, waktu wudu toh mau wudu niatkan salat dulu. Itu enggak sah di situ niatnya. Yang sah niatnya itu kan, niat itu kan apa? Dalam Fathul Qorib, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bersamaan, dan ada ketentuan-ketentuan niat dalam sholat, yaitu harus bersamaan apa? Takbiratul ihram. Jadi maksudnya apa? Pokoknya niat itu harus terlintas di dalam hati ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi niat yang diucapkan melalui lisan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka ketika ada orang yang mengucapkan niatnya melalui lisan tapi tidak melalui hati, maka sholatnya dianggap batal. Kenapa? Karena yang menjadi pegangan adalah apa yang ada di hati. Kenapa? Karena an-niyatu mahalluhu al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya minha, di antara penerapan kaidah yang kedua, di antara penerapannya adalah al-khata'u min kaffaratir riharati ila kafaratil qatl, yaitu salah dalam menentukan kafara zihar, kafara bagi suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, dan itu jatuh talak. Ya. Dia apa? Dia berikan apa? Kafaratil qatli, kafarah bagi orang yang melakukan pembunuhan. Maka itu batal. Ini jarang sekali. Kemudian selanjutnya, al-khata'u min rawatibiz zuhri ila rawatibil asri. Ini salah dalam menentukan sunnah rawatib zuhur. Dia menyebutkan apa? Rawatib asar, padahal dia berniat rawatib, padahal dia melaksanakan rawatib zuhur tapi niatnya rawatib asar, otomatis batal. Kenapa? Karena rawatib zuhur atau sunnah rawatib itu adalah salah satu di antara sunnah
muakkatan atau sunnah yang memiliki waktu tertentu. Dan niatnya sunnah yang memiliki waktu tertentu adalah at-ta'yinu, qasdul fi'li wa ta'yin. Usalli dengan disebutkan nama sunnahnya apa. Jadi kalau Anda tidak menyebutkan ataupun Anda salah menyebutkannya, maka sholatmu dianggap batal. Usalli sunnata zuhri qabliyatan, atau usalli sunnata zuhri ba'diyatan, usalli sunnatal asri qabliyatan. Kalau dia salah penyebutannya, maka batal. Atau dia lupa, usallimu saja deh, Anda saja. Kenapa? Karena Anda sedang salat sunnah Anda sedang salat sunnah muakkad, bukan salat sunnah mutlak. Lagi ila rawatibil asr. Jadi dia harus dipahami tentang rawatibun niat, tentang maratibun niat, tentang tingkatan-tingkatan niat dalam sholat. Nah, kalau ditanya apa sih tujuannya niat? Nah, kemarin saya sudah bahas apa tujuannya niat? Membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Itu membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Untuk membedakan mana kebiasaanmu, mana ibadah, mana kebiasaan, mana ibadah. Nah, ini juga sama ini ya. Al-khata'u min sholati Idul Fitri ila Idul Adha. Sama waksihi ataupun sebaliknya. Kenapa? Karena sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Tidak bisa kok sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Muharram, tidak bisa. Apa tuh? Nah, ini sama juga. Al-khata'u min raka'atayil ihrami, salah dalam menentukan 2 rakaat sholat sunnah ihram ila raka'atayit tawafi. Dia berniat sholat sunnah tawaf, waksihi ataupun sebaliknya, ini batal juga. Kenapa? Karena sholat sunnah ihram dengan sholat sunnah tawaf itu apa? Itu sama-sama sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Apa tuh? Minha diantaranya al-khata'u min shaumi Arafah. Salah dalam menentukan puasa hari Arafah. Ya. Dia puasa Arafah tapi berniat puasa Asyura. Tak boleh. Batal waksihi. Jadi ya, jadi ini adalah penerapan kaidah yang kedua, yaitu ma yustaratu fihi at-ta'yinu wal khata'u fihi mubtin. Sekarang ini yang agak jelas ini dia. Ma yustaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan, segala sesuatu yang disyaratkan ditentukan lahu jumlatan secara keseluruhan, secara umum, wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan untuk ditentukan secara khusus, idza ayyanahu, apabila ia menentukan, wa akhta'a, lalu ia salah dalam penentuannya, dharrah, maka hukumnya batal. Jadi ada hukum yang memang disyaratkannya itu hanya disebutkan secara umum, tidak disyaratkan disebutkan secara khusus. Tapi karena ya mungkin dia mau disebut sebagai ahli ibadah, sehingga dia mau menentukan, dia mau menyebutkan secara khusus. Maka ketika ia salah penyebutannya, maka itu dianggap batal. Mana contohnya? Semisal nawal iktida'a, ada orang yang berniat mengikut bi Zaidin, kepada Zaid. Dia sementara sholat, kebetulan imamnya itu dia tidak tahu namanya. Di dalam niat mengikut kepada di dalam niat jamaah atau niat sholat berjamaah kan apa? Yang penting usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin ma'muman atau mustaqbil kiblati ma'muman lillah ta'ala. Dia itu kan syaratnya saja, yang penting ada niat makmuman. Tapi dia ngotot, nah, saya sholat zuhur apa waktu mas sambil lohor micoy lauri imam nisange Zaid.
saya berniat mengikut kepada imam yang namanya Zaid. Fabana Amran, ternyata yang imam adalah Amar, bukan Zaid. Otomatis dia salah. Mengapa? Lam yasihha iktidauhu, maka tidak sah ikutannya. Jadi tidak sah sholat berjamaahnya ini siapa? Si orang yang ngotot menentukan secara khusus. Kan yang disyaratkan itu adalah menentukan secara umum, yakni makmuman. Makmuman saja, siapapun imamnya. Tapi dia mau khusus. Saya mau ikut kepada imam. Tapi imamnya saya tahu namanya si Zaid. Ternyata imamnya bukan si Zaid. Imamnya ternyata si Awal, seumpama. Maka apa? Lam yasihha iktidau. Maka tidak sah ikutannya. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan ma yustaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a birrah. Bagaimana Ustaz? Ada seorang guru yang sampaikan sama saya begini. Ya. Ketika mengatakan Allahu Akbar, katakan dalam hatimu bahwa saya mengikut dengan sholatnya Nabi Muhammad sebagaimana rakaat yang misalnya sholat subuh. Saya berniat sholat subuh mengikut Nabi Muhammad 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagaimana begini, apakah itu sah atau tidak? kan begini, itu lain lagi yang itu masuk di ranah sufi itu. Jadi begini, memang kan ada hadis Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya yang menjadi patokan kita kan sebenarnya Nabi. Cuman niatnya tadi itu mengatakan mengikut kepada Nabi Muhammad, artinya kita mengikuti bagaimana gerakan sholatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rukun. Cuman yang kalau ranah fikih itu adalah ketika imamnya betul-betul imam yang kita ikuti ternyata adalah si Zaid, ternyata adalah si Amar, kita ngotot untuk mengatakan bahwa saya berniat mengikut kepada imam yang imamnya adalah si Zaid padahal si Amar. Maka itu yang dianggap batal. Kenapa? Karena menyebutkan makmuman di dalam sholat itu kan wajib. Tetapi menyebutkan makmuman kepada namanya itu tidak wajib. Maka ketika ada orang yang menyebutkan imamnya lalu ia salah, maka itu yang dianggap batal. Kenapa? Karena kamu sudah diberikan keringanan oleh Tuhan hanya menentukan secara umum saja, tapi kamu masih ngotot untuk menentukan secara khusus. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa saya berniat mengikut kepada Nabi Muhammad, itu kan masuk dalam ranah sufi, dalam ranah tasawuf itu. Karena memang kan makanya itu ada istilah sufi mengatakan begini, bahwa permulaan, kalau saya tanya apa sebenarnya permulaan syahadat? Apa pemulangan syahadat? Kan kita sering mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ditanya lebih dalam lagi, apa sebenarnya permulaan daripada kalimat syahadat itu? Ternyata ketika ditelusuri bahwa ternyata permulaan daripada kalimat syahadat atau pemulangan syahadat adalah Nabi Muhammad. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, bahwa ternyata kita ini sebenarnya punya abul ajsad, punya abul arwah. Kita punya bapak jasad, kita punya bapak ruh. Bapak ruh kita adalah Nabi Muhammad. Yang dimana ketika kita sholat, kenapa harus disebutkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa? Karena itu kita sedang menginteraksikan antara ruhnya kita dengan ruhnya Nabi Muhammad. Itu agak aneh memang itu maksudnya. Makanya saya bilang itu adalah ranahnya tasawuf, ranahnya sufi. Ya. Nah, ini kan kita sedang masuk di ranah fikih. Makanya saya sering mengatakan begini. Bahwa ini kan sekarang musimnya haji kan. Syariat kan itu fikih. Syariat itu tidak pernah mengajari kepada manusia untuk mondar-mandir ke Makkah ataupun ke Madinah hanya sekedar menemui Tuhan. Tetapi kajian tasawuf itu mengajarkan kepada manusia bahwa akhlak yang paling paripurna adalah menemui Tuhan di perutnya orang-orang yang lagi kelaparan.
Menemui Tuhan di hatinya saudara-saudaramu, di hatinya di tetanggamu yang lagi kesedihan, yang lagi sedih, yang lagi bersedih. Itu ajaran. Maka kenapa? Karena manusia yang paling hina, manusia yang paling sesat adalah manusia yang paling merasa dirinya paling akrab dengan Tuhan. Nah, ini makanya fikih itu kadang tetap, sedangkan tasawuf itu longgar. Makanya harus digabungkan. Jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan antara syariat hakikat dengan ma'rifat, maka kita akan salah jalan. Ya, itu. Kemudian lam yasihha iktida'uhu, maka tidak sah ikutannya ini, tidak sah ikutannya si orang ini kepada imam, ataupun tidak sah jamaahnya. Li'annahu, kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya yunfil iktida'a bi amrin, karena ia meniadakan ikutannya kepada amar. Wa biniyatihi al-iktida' bi Zaidin, karena dan dengan niatnya mengikut kepada si Zaid. Fakana muqtadiyan bi amrin, padahal dia mengikut kepada amar, kepada amran. Wa bilan niyati, dan dengan tanpa niat. Wa fil jama'ati, dan di dalam salat berjamaah la yustaratu ta'yinul imami, tidak disyaratkan menentukan nama imamnya. Tidak disyaratkan itu. Mereka tu dia menerima asar masambayan dan musini imamna. Apa nama gawe? Dulu ini sangat dari imamna. Tapi pal mau tutur bisa diamu. Mau ni ganggu turu yo. Rakaat terakhir mitawi. Wa inna ma yustaratu fiha niyatul jama'ati la ghairu. Hanya saja yang disyaratkan di dalam sholat berjamaah adalah niatul jamaah. Niat berjamaah saja. Makanya ketika imam tidak berniat menjadi imam, maka dia dihitung sebagai orang yang sholat sendirian. Tapi tetap sah sholatnya. Tapi kalau makmum yang tidak berniat berjamaah, maka si makmum tidak sah sholatnya. Itu biasa kan imam sendiri ke salat kepada mengikut. Maka itu dirubah niatnya. Langsung dalam hati bilang, makanya itu disunnahkan. Ketika Anda sholat sendirian, lalu Anda meyakini bahwa sebentar pasti akan ada orang, maka diniatkan imam mako untuk berniat imam. Itu namanya husnudzon. Prasangka baik itu. Berbeda dengan kalau jelas-jelas di rumahmu, sendiri kau di rumah baru berniat imam, tidak usah. Dia berniat tadi kalau langsung ada mengikut. Iya, tapi lebih bagusnya lagi kalau Anda berniat imam memang. Berniat imam memang kok. Pasti sebentar ini pasti ada datang ini. Saya berniat imam. Kalau Anda dari dulu niat apa? Kalau dari dulu niat Pak. Ya Anda tidak mendapatkan pahala jamaah. Iya. La gairu, bukan yang lain. Artinya tidak boleh ta'yinul imam, tidak perlu ta'yinul imam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan imamnya lalu betul, tidak jadi masalah. Saya berniat mengikut kepada imam saya Ahmad. Jelas kalau saya Ahmad, sah. Tapi kalau salah, ini yang menjadi masalah. Jadi tidak usah. Cukup saja berniat makmuman. Kalau saya berhenti lah. Ya. Kemudian minha diantaranya juga, ini ya diantara penerapan kaidah majustaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa yustaratu ta'yin tafsir ayyan wa akhta adarra adalah nawas salata ala Bakrin. Ada orang yang berniat salat mengikut kepada si Abu Bakar. Fabana Khalid, dan ternyata yang imam adalah Khalid. Aw ala rajulin, atau dia berniat mengikut kepada laki-laki. Saya berniat saya salat zuhur mengikut kepada laki-laki itu. Fabana imra'atan, ternyata yang imam adalah perempuan. Waksihi, ataupun sebaliknya, lam tasihha, maka salatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena kaidah idza ayyanahu wa akhta darra.
Mana? Wa fi salatin la yustaratu ta'yinul mayyiti. Oh. Dan di dalam solat yang tidak disyaratkan untuk menyebutkan ataupun menentukan si mayit. Wa takfi fiha niyatus salati 'alal mayyiti. Dan cukup saja pada solat jenazah itu niyatus salati 'alal mayyiti, berniat solat atas si mayit fakat saja. Kalau tetap memaksakan usalli ala hadzal mayyiti, misalnya yanu, oh ternyata pas dibuka apa tadi apa yanu mati, maka tidak sah, tidak sah. Jadi begini, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai masalah haruskah kita berwudu atau haruskah kita suci ketika sholat jenazah. Jadi ada ulama mengatakan tetap harus karena terhitung sholat. Ada yang mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena sholat jenazah itu tidak mencukupi dihitung sebagai sholat. Dia hanya masuk kategori doa. Kenapa? Karena tidak ada rukuknya, iktidalnya, sujudnya, tahiyatnya, tidak ada. Tapi kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa tetap terhitung sholat. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi itu Nabi tidak mengatakan doakan, tapi Nabi mengatakan sholatkan. Ya, meskipun memang definisi sholat dalam bahasa adalah dari segi bahasa adalah doa. Kalian juga harus belajar itu tata cara mengkremasi jenazah, karena tidak mungkin kalau di satu kampung kemudian yang meninggal adalah perempuan, tidak mungkin laki-laki yang akan memandikan. Anda harus belajar itu, khususnya dari kalangan santri, karena pasti itu dibutuhkan, apalagi di kampung-kampung pelosok. Dibutuhkan sekali itu. Saya sudah rasakan betul itu ketika di pulau. Kan banyak kasihan yang tidak paham tentang bagaimana tata cara ini. Jadi mau tidak mau kita harus terjun. Kan pasti kita dicari, turun di guru ya, pasti dipanggil. Apalagi kalau Anda ke pelosok. Beda kalau di kota yang banyak, kalau di kota banyak. Kalau di pelosok kayak di tamu di butuh, tanpa mana di butuh, ngawan pugau, ulang di butuh mana itu mati lalang apa ya? Tua ini mati. Itu penting semua itu. Kemudian di antaranya juga man shalla ala mautah, orang yang mensalati banyak jenazah. Orang yang mensalati banyak jenazah. Wa fi hadhihi sholati, di dalam sholat jenazah, artinya sholat untuk banyak jenazah, itu la yajibu ta'yinu adadihim, itu tidak disyaratkan disebutkan bilangannya. Semisal Anda mensalati jenazah itu 100 orang, lalu kamu saya harus sebut bilangannya berapa, jumlahnya berapa. Maka kalau i'taqadahum asyaratan, maka seandainya ia meyakini bahwa kalau i'taqadahum asyaratun, maka seandainya ia meyakini mereka ini para jenazah ini jumlahnya ada 10, fabanu ternyata aktara, ternyata lebih daripada 10, maka ada salat ala jami'i, maka ia harus mengulangi salatnya untuk semuanya. Lianna fihim, karena sesungguhnya pada jenazah itu lam yusalla alaihi, tidak ada yang disalatkan. Wa huwa ghairu muayyanin, dan sementara itu hukumnya tidak perlu ditentukan. Tidak perlu ditentukan berapa bilangannya, berapa jumlahnya. Ini ngotot sekali. Perlu. Terakhir, minha la yustaratu ta'yinu adadir rak'ati, tidak disyaratkan menentukan atau menyebutkan bilangan rakaat sholat. Tidak apa? Tidak disyaratkan usolli fardhu di 4 rakaatin, tidak perlu itu ada 4 rakaat. Karena muat lohor apa minta rakaat? Tidak mungkin lohor 5 rakaat.
Maka kalau tetap ngotot untuk menyebutkan bilangannya, falau nawal zahira, seandainya ada orang yang berniat salat zuhur khamsan dengan mengatakan 5 rakaat atau 3 rakaat lam yusihah. Padahal dia bercanda itu. Sholat kalau apa rakaat tapi mana usalli pada zuhri khamsa rakaatin. Padahal ini juga tetap dikatakan tidak sah sholatnya. Lam yusihah. Mau dia tidak. Kalau ini itu dia mengenai ini. Tetap dianggap tidak sah. Kenapa? Karena ta'yinu ada di rakaati itu tidak diperlukan. Minha juga ainu zakati malihi al-ghaibi. Ayyana zakata malihi al-ghaibi. Dia menentukan zakat hartanya yang hilang. Talifan, ternyata harta itu rusak. Bukan hilang ya. Zakat hartanya yang tidak ada di sisinya. Ternyata harta itu talifan, itu harta itu hilang ataupun rusak. Maka lam yujzi'u 'anil hadiri. Maka itu tidak memadai. Maka zakatnya itu tidak memadai 'anil hadiri. Dibawa ke hukum zakat harta yang hadir atau zakat harta yang sedang ada di sisinya. Jadi begini, ada orang yang berniat, saya mengeluarkan zakat, yang dimana zakat saya ini tidak sedang ada sama saya, itu jumlahnya sekian, begini. Pokoknya ditentukan. Ternyata harta itu rusak atau harta itu hilang. Maka itu tidak cukup. Maka sebenarnya cukup saja dia mengatakan saya berniat mengeluarkan zakat dengan hartaku, cukup saja itu. Kalau Anda tetap ngotot untuk menentukan harta yang mana, maka itu apa? Maka itu tidak cukup, maka itu tidak sah. Tidak sah anil hadiri, artinya tidak sah ketika akan dibawa ke hukum mengeluarkan zakat untuk harta yang sedang ada di sisi kita. Begitu. Jadi ini adalah penerapan kaidah ma yustaratu at-ta'arrud lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a daraja. Sudah ada 3 kaidah yang kamu baca. Pertama al-umuru bima qasidiha. Yang kedua ma yustaratu fihi at-ta'yinu wal khata'u fihi. Dan ingat bahwa penerapan contohnya ini bukan hanya ini di bawah. Jadi kamu nanti kreasi sendiri. Kamu menemukan di beberapa kitab ada kaidah saya dapat kemarin.